Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasalam. Ya, kita lanjut lagi ya, muatan bahasa Indonesia. Buka buku bahasa Indonesianya halaman 132. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Semoga dipermudah untuk memahami materi yang Ustadz sampaikan. Ya, kita mulai ya. Bagian B. Menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengar. Ini bagian pertama. Nanti ada 2 sesi ya. Ini sesi pertama dulu, makanya Ustadz suruh baca. Menyimpulkan isi teks hasil observasi yang didengar dalam bentuk diagram. Kita slideshow dulu ya. Nah, pertama manggis. Kalian sudah membaca ini di paragraf pertama. Kenapa manggis ini tebal sedangkan di buku kalian itu dilingkari hijau? Ini menunjukkan, bagian awal ini menunjukkan identitas buah manggis. Ya, merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dan dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Nah, ini menyebutkan identitasnya. Selanjutnya ya. Selanjutnya lagi, kenapa di buku tulis dilingkari lagi pohon dan daun? Manggis memiliki ciri khas. Ini maksudnya menunjukkan paragraf kedua tentang ciri khas. Pohon manggis ada pohon dan daun. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat, rimbun, duduk daun berlawanan dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Pohon tegak lurus dengan percabangan simetri membentuk rucut. Semua bagian tanaman mengeluarkan eksudat getah kuning apabila dilukai. Nah, ini tentang ciri khas pohon manggis ya. Selanjutnya, paragraf ketiga, halaman 133. Nah, ini udah usah Ustadz bacakan ya, terlalu panjang, kalian sudah membacanya kan? Nah, kenapa yang ditebalin bunga? Di sini menjelaskan ciri khusus. Nah, manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Ya, ciri khusus pada bunganya. Ini menunjukkan ciri khusus pada pohon manggis pada bunganya. Manggis disebut bunga berumah dua. Pada pohon manggis bunga betina yang dijumpai, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Ini menjelaskan tentang bunga, ciri khusus buah manggis ya, pohon manggis. Selanjutnya paragraf berikutnya. Tidak dilingkari. Nah, ini nanti kalian tandai di buku kalian sendiri ya. Di sini menjelaskan manfaat. Di paragraf 1, 2, 3. Paragraf 4 ini menjelaskan manfaat ya. Buah manggis memiliki beberapa manfaat. Di kalangan masyarakat tradisional sendiri, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses, dengan kemampuan anti peradangan atau anti inflamasi. Nah, ini manfaatnya ya dijelaskan. Dan di bagian akhir paragraf kelima itu juga nih di sebelum titik menjelaskan tentang khasnya lagi. Manggis buah asli Indonesia yang khas. Selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Jadi 5 tadi ya. Menunjukkan, bagian pertama menunjukkan identitas, bagian kedua menunjukkan tentang ciri khasnya, bagian ketiga menunjukkan ciri khusus bunganya, bagian keempat menunjukkan manfaat pohon manggis buahnya ya,
Bagian kelima menunjukkan khasnya buah manggis ya. Nah, selanjutnya di bagian berikutnya buka bukunya halaman 134. Itu ada sebenarnya 4 soal, tapi bagian 4 itu masuk di bagian C. Yang D termasuk di bagian C. Jadi kita kerjakan A, B, C sama-sama saja ya. Kita masuk ke bagian yang A. Nah, latihan apa yang dibahas pada teks tersebut? Teks tersebut membahas informasi mengenai buah manggis secara umum, ciri khusus pohon dan daun manggis, ciri khusus bunga manggis, serta manfaat bunga manggis. Nah, yang dibahas sudah Ustaz sampaikan tadi kan 5 tadi yang dibahas. Itu gampang saja kalau kalian menemukan itu di awal paragraf ya, sebelum titik. Selanjutnya nomor 2, apa saja bagian-bagian yang diperinci atau ide pokok ya, ide pokok paragraf yang diberi nomor. Nah, ini soalnya nomor 2, apa saja bagian-bagian yang diperinci. Nah, yang diperinci itu ide pokok paragraf yang diberi nomor 1, paragraf 1. Nih, paragraf 1 ya. Kalian lihat paragraf 1, ide pokoknya yang diperinci. Kalian buka lagi bukunya halaman 132. Manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Ada di paragraf pertama. Ide pokok tuh biasanya di awal ya. Nanti ada penjelasan lagi nanti pertemuan berikutnya. Maksudnya slide berikutnya. Nah, selanjutnya bagian paragraf kedua. Ide pokok paragraf itu pohon dan daun. Dia menjelaskan ciri khas pohon dan daun manggis. Coba kalian lihat paragraf kedua di bagian awal ya. Ya kan? Selanjutnya paragraf ketiga, bagian bunga. Ciri khusus bunga manggis. Coba lihat paragraf 3, bagian awal. Manggis juga memiliki ciri khas pada bunga ya. Sama kan? Selanjutnya paragraf 4, bagian awal. Buah manggis, manfaat buah manggis. Coba lihat bagian awal. Manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Apaan? 1, 2, 3, 4. Buah manggis memiliki beberapa manfaat. Di kalangan masyarakat tradisional sendiri, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan ya. Di paragraf keempat bagian awal, itu ide pokok intinya di bagian awal semua ya. Di paragraf 5, manggis buah asli Indonesia yang khas. Coba lihat paragraf 5, manggis buah asli Indonesia yang khas. Itu ide pokoknya di bagian awal setiap paragraf ya. Nah, selanjutnya pohon. Isilah pohon berikut untuk memilah topik utama dan bagian-bagian terdapat pada tiap paragraf. Nah, kita isi. Ini sudah Ustadz isikan. Ini dari yang tadi juga, paragraf 1 sampai paragraf 5. Nomor 1, identitas manggis buah asli Indonesia. Paragraf 2, pohon dan daun, ciri khasnya ya. Paragraf ketiga, manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Selanjutnya manfaat buah manggis, paragraf 4. Bagian kelima, buah manggis yang khas ya. Itu semua ide pokoknya di bagian awal paragraf, baris pertama ya. Oke, untuk bagian pertama selesai. Kita lanjut pertemuan berikutnya sebentar lagi. Bagian kedua ya, menyimpulkan gagasan pokok teks hasil observasi. Untuk pertemuan pertama Ustadz akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.